Halo Sobat Film, selamat datang di channel Cerpen, channel yang akan membahas alur dari cerita film. Kali ini, kita akan membahas alur film yang lagi trending, yaitu film Squid Game yang berasal dari Korea. Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang direkrut untuk memainkan sebuah game, dengan hadiah uang miliaran rupiah. Awalnya, mereka mengira permainan itu hanya permainan biasa, namun saat mereka mencoba memainkannya, akhirnya mereka sadar bahwa mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka. Lalu, bagaimana mereka akan menyelesaikan permainan ini tanpa harus kehilangan nyawa? Tunggu apa lagi? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Squid Game adalah permainan anak-anak yang biasa dimainkan di Korea pada masa kecil yang berbentuk cumi-cumi. Dalam permainan ini, anak-anak dibagi menjadi dua tim, antara penyerang dan penjaga. Bagi para penjaga, tugas mereka hanya satu, yaitu menjaga penyerang agar tetap berada di luar garis. Sementara, bagi penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi. Dan film pun baru akan dimulai. Seorang pria dewasa bernama Gi-hun selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua. Meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu, ibunya memberikan beberapa uang kepada Gi-hun untuk menyuruhnya membelikan ayam goreng pada cucunya karena hari ini sedang berulang tahun. Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja, Gi-hun malah mengambil ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan pertaruhan pacuan kuda. Tetapi nampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan Gi-hun karena saat dia bertaruh menggunakan nomor yang sama dengan hari ulang tahun anaknya, ia berhasil memenangkan pertaruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Dengan hati yang sedang berbunga-bunga, ia pun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan memberikan makan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya, hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita. Tidak lama kemudian, ia pun tertangkap oleh para rentenir itu, dan saat Gi-hun hendak memberikan uangnya, ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak. Sebelumnya, para rentenir itu mencoba menyakiti Gi-hun, tetapi saat Gi-hun memasang wajah sedih, para rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Gi-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan. Dan jika tidak, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal maupun matanya. Lalu setelah Gi-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Gi-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan suatu permainan bernama Dakji dengan imbalan uang 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Gi-hun kalah, maka ia harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Gi-hun akhirnya menerima tantangan pria itu. Tetapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertamanya. Karena Gi-hun tak punya uang, pria itu pun meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipi Gi-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut. Mereka berdua terus bermain dan bermain hingga akhirnya Gi-hun pun berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Gi-hun yang berjumlah sekitar 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah. Sehingga ia menyarankan agar Gi-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak. Kemudian, ketika dia sudah di rumah, Gi-hun memberikan beberapa uangnya kepada ibunya. Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri. Dan ibunya memberitahu Gi-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana. Gi-hun yang tak ingin anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius itu. Dan tak lama kemudian, Gi-hun dijemput dengan sosok tak dikenalnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalam mobil tertidur lelap. Lalu pas Gi-hun terbangun, ia pun sangat bingung karena saat ini ia berada di suatu ruangan bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut.
Selain itu, mereka juga dipantau oleh beberapa staf dengan pakaian dan topeng yang sangat aneh, termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman. Alasan mereka menggunakan topeng, yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain, termasuk para pemain yang memainkan permainan itu. Di sana Ji-hoon bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Ilnam, yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi, karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut tumor otak. Sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut, sebelum ia meninggal dunia. Selain itu, Gi-hun juga bertemu dengan Kang Sabyo, seorang wanita yang sebelumnya mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan perasaan yang sangat marah, ia pun menyuruh Sebyo mengembalikan seluruh uang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Para staf itu juga mengatakan bahwa barang dan HP yang mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa pemain mengira mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua. Karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak, hingga mereka tak bisa bayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainan dimulai, pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal 1, para pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh. Hingga pada akhirnya, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana, frontman kemudian menyuruh para staf untuk memulai permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua para pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentuk boneka robot ini mengatakan lampu hijau. Namun, jika penjaga mengatakan lampu merah, maka para pemain harus berhenti bergerak. Dan jika yang bergerak, maka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan itu dimulai, seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis. Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain Ilnam yang berani bergerak maju meski boneka robot penjaga mengatakan lampu hijau. Namun mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu. Para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Gi-hun dan teman masa kecilnya Sang-woo yang juga ikut dalam permainan tersebut. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Namun ketika Gi-hun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia hampir terjatuh terpeleset. Namun untungnya, seseorang bernama Ali berhasil memeganginya. Setelah itu, mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun langsung dianggap tereliminasi, sehingga mereka semua langsung ditembak mati. Dengan permainan berakhir, atap tiba-tiba menutupi seluruh lapangan saat kamera bergerak keluar. Orang-orang ini berada di sebuah pulau dan sepertinya tak ada jalan keluar bagi mereka. Oke Sobat Cerpen, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa kembali. See you.